Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan, dimanapun minasan berada. O genki desu ka? Hai, mochiron genki desu yo ne. Hai, minasan. Untuk kali ini, kita akan mengenal 4 jenis huruf yang ada di Jepang. Ya, langsung saja kita akan mengenal 4 jenis huruf yang ada di Jepang. Oke, pasti minasan nggak asing lagi nih dengan huruf-huruf Jepang. Ya, minasan ya. Pasti nggak asing lagi nih. Ada kanji, hiragana, katakana, ya. Satu lagi apa sensei? Satu lagi itu yang sering digunakan, ya, baik itu di stasiun di Jepang, ya di mall dan lain sebagainya, itu adalah romaji. Ya, kenapa? Nanti kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, ya, untuk huruf Jepang di sini coba diperhatikan ada hiragana, katakana, romaji dan kanji. Nah, kita mengenalnya terlebih dahulu ya. Bagaimana ciri-ciri dari huruf hiragana, bagaimana ciri-ciri dari huruf katakana, romaji dan kanji. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke hiragana. Apa itu hiragana? Hiragana adalah salah satu jenis huruf dalam tata bahasa Jepang yang mewakili satu bunyi. Hiragana digunakan untuk menulis kosakata asli bahasa Jepang. Jenis huruf hiragana dasar ada 46 karakter ya minasan ya. Jadi untuk huruf hiragana di sini ya minasan ya, digunakan untuk menulis kosakata asli bahasa Jepang dalam artian misalkan nih ada nama orang dalam bahasa Jepang misalkan satu. Ya, itu dia menggunakan hiragana karena namanya itu asli dari Jepang. Semisalkan ada Tsubasa. Tsubasa itu nama asli orang Jepang. Nggak ada, ya, nggak ada orang Eropa namanya Tsubasa. Nah, Tsubasa itu nama asli dari orang Jepang. Apa arti dari Tsubasa? Tsubasa artinya sayap, ya biasanya. Oke, untuk huruf hiragana ciri-cirinya coba diperhatikan. Di sini ada huruf hiragana ya keseluruhannya. Dan beserta cara menulisnya juga, minasan bisa dilatih ya di rumah masing-masing. Caranya bagaimana untuk menulis hiragana. Nah, perlu diperhatikan untuk menulis huruf hiragana ya minasan ya. Untuk menulis huruf hiragana, nah itu diusahakan selentur-lenturnya. Bagaimana? Coba minasan lihat nih huruf hiragana. Nah, lentik-lentik semua ya minasan ya. Lentik-lentik semua. Nah, ada A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, dan sebagainya ya minasan. Hai. Nah, sedikit di sini sensei bagi cerita sedikit untuk huruf hiragana. Dulu untuk huruf hiragana itu dipakai oleh kalangan perempuan. Ya, selalu dipakai ya. Pada zaman dahulu digunakan hanya untuk anak perempuan saja. Kenapa digunakan untuk anak perempuan? Karena lentik ya minasannya. Karena untuk huruf hiragana ini bisa dibilang kawaii ya, lucu imut. Nah, huruf hiragana, lentik-lentik semua. Oke, coba kita langsung masuk ke huruf katakana. Huruf katakana merupakan huruf Jepang modern yang menyesuaikan ejaan bahasa asing atau bahasa serapan yang tidak terdapat dalam bahasa Jepang asli. Dalam artian bagaimana? Ya, dalam artian bagaimana untuk huruf katakana ini? Jadi untuk huruf katakana, misalkan nih ada namanya Yanto dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia dalam namanya ada Yanto misalkan. Orang Jepang nggak ada nih namanya si Yanto. Nah, untuk Yanto kita menulis huruf katakana. Untuk menulis hurufnya menggunakan katakana. Karena apa? Karena bukan nama dari orang Jepang tersebut. Nama Yanto dari atau bahasa yang tidak ada di Jepang atau bahasa asing ya biasanya. Nah, terdiri dari 46 huruf, akan tetapi huruf wo biasanya tidak digunakan. Sehingga kita lebih mengenal ada 45 huruf saja. Hai, di sini minasan. Dan huruf katakana ini, ya minasan ya, digunakan pada zaman dahulu
digunakan pada kaum laki-laki tentunya. Kenapa digunakan dengan kaum laki-laki? Karena huruf katakana beda dengan huruf katakana, hiragana. Ya, itu berbeda. Akan tapi ada yang sedikit menyerupai, minasan. Ada sama kan, tapi untuk hiragana tadinya lentik-lentik ya hurufnya, dan untuk katakana ini enggak lentik sama sekali, melainkan lawan dari lentik apa? Sangar-sangar ya minasan ya. Dalam artian ajam. Nah, hurufnya tajam-tajam, lancip-lancip. Nah, bagaimana? Coba kita lihat untuk huruf katakananya. Nah, di sini ada a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, dan seterusnya. Tidak ada yang lancip sama sekali ya. Tidak ada yang lentik maksud sensei sama sekali. Nah, semuanya lancip ya. Semuanya tajam-tajam nih huruf katakananya. Nah, ini minasan bisa dilatih di rumah juga untuk cara penulisan dari huruf katakana. Perlu diingat, huruf katakana digunakan hanya untuk nama orang asing atau serapan dari bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Jepang. Misalkan nih, ada bahasa Inggrisnya kita ambil McDonald aja biasanya. Nah, untuk dalam bahasa Jepang, karena di Jepang itu tidak ada McDonald, baru itu McDonald dari brand luar, bukan dari Jepang. Dia menggunakan huruf katakana. Dari McDonald menjadi Makudo Naruto. Ya, minasan ya, Makudo Naruto. Hai, seperti itu. Dan nama orang asing tadinya juga Yanto, dia menggunakan Yanto seperti itu. Ada Aziz misalkan, Aziz, atau Aziz. Nah, menggunakan katakana. Semuanya menggunakan katakana, ya. Bahasa atau kata selain bahasa Jepang yang resmi, dia menggunakan huruf katakana. Ya, seperti Bapak Soeharto ya. Karena Bapak Soeharto misalkan nih kita pakai menggunakan huruf apa? Menggunakan huruf katakana. Ya, karena Pak Soeharto orang Indonesia. Seperti itu ya minasan ya. Oke. Kemudian kita masuk ke kanji. Apa itu kanji? Kanji secara harfiah ya minasan ya, berasal dari aksara dari Han ya. Aksara Tionghoa yang digunakan dalam bahasa Jepang. Kanji adalah salah satu dari 4 set aksara yang digunakan dalam tulisan modern Jepang. Jadi kanji ini ya itu adalah salah satu ya pengucapan yang misalkan satu kanji ada banyak arti. Nah, kanji itu sebenarnya datangnya dari Cina ya minasan. Aksara dari Han. Aksara dari Tionghoa yang digunakan dalam bahasa Jepang. Nah, kanjinya sama dengan Cina, akan tetapi kalau kita masuk ke Jepang itu beda. Bacaannya beda dan artinya juga beda. Untuk kanji. Setelah itu, apa itu romaji? Romaji adalah aksara Romawi ya, misalnya adalah cara menulis bahasa Jepang dengan menggunakan abjad Latin. Nah, ini nih biasanya orang Jepang menggunakan romaji untuk menuliskan kata-kata dari bahasa asing. Ya, untuk memudahkan orang-orang yang tidak bisa membaca tulisan Jepang. Nah, jadinya minasan nanti kalau sudah ke Jepang nih, jangan takut-takut ya. Misalkan mau ke stasiun. Nah, stasiun ini aduh, saya nggak ngerti kanji nih. Gimana sensei? Tenang saja ya. Untuk pada tahun-tahun ini ya, beberapa tahun kebelakangan sudah banyak kok untuk orang Jepang menggunakan romaji. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada Shimoichi Guchi. Shimoichi Guchi. Hiragana yang di atas, hiragana Shimoichi Guchi. Kanjinya yang di tengah, ya Shimoichi Guchi. Romajinya menggunakan huruf
Latin. Shimoichi Guchi. Nah, dan di bawah itu ada Makudo Narudo. Menggunakan katakana. Ya, minasan menggunakan katakana. Hai. Minasan hanya saat ini saja untuk perbedaan ya. Minasan mestinya sudah tahu ya. Nah, di sini Sensei terangkan, Sensei tegaskan lebih dalam lagi ya. Kadang ada teman yang lainnya masih belum atau masih awam nih untuk perbedaan kanji, hiragana, dan katakana atau untuk romajinya juga. Nah, di sini sudah kita terangkan bersama dan minasan silakan untuk menulis huruf hiragana dan katakananya harus yang sabar ya minasan ya. Karena kalau minasan menulis huruf hiragana dan katakana, kalau sudah menghafal huruf dari kedua huruf itu terlebih dahulu, ya jangan dulu kanjinya ya. Hiragana dan katakana terlebih dahulu. Nah, ketika minasan mempelajari untuk pola kalimat dasar basic dari bahasa Jepang, itu mudah dimengerti. Ya, sensei o shinjite kudasai. Percaya kepada sensei ya minasan ya. Oke minasan, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Hai, ja, mata ne.